Selamat malam, kita jumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda lewat berita-berita pilihan dan dialog yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Polisi menangkap supir angkot yang ugal-ugalan sehingga menabrak tewas pengendara motor di Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menyita angkot sebagai barang bukti. Pelaku supir angkutan kota yang ugal-ugalan di Jalan Siliwangi, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi setelah menabrak warung sate. Pengendara diduga menabrak sejumlah kendaraan roda 2, bahkan satu di antara pengendara motor meninggal dunia. Sebelumnya, aksi kejar-kejaran terjadi antara warga yang emosi dengan supir angkot pelaku tabrak lari di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Angkot yang berusaha kabur terus memacu lajunya meski telah dikejar dan diminta berhenti oleh warga. Kaca belakang angkot pecah akibat dilempari warga yang kesal. Di tengah pelariannya, pelaku tabrak lari sempat kembali menabrak pengguna jalan. Aksi kejar-kejaran ini viral di media sosial. Kasus ini ditangani Satlantas Polresta Bandung. Selanjutnya penanganan lebih optimalnya dilaksanakan di Polresta Bandung dari unit laka. Untuk update-nya lebih baik ke Polresta Bandung. Betul. Berarti para yang korban ini masih banyak yang belum melapor katanya? Untuk korban tadi malam kita sudah diidentifikasi yang meninggal, sudah dihubungi pihak keluarganya untuk di penanganan lebih lanjut dari pihak keluarga. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti satu angkutan kota, sementara korban meninggal sudah diserahkan ke pihak keluarga. Ketua Yayasan sebuah sekolah di Kota Batu, Jawa Timur dilaporkan ke polisi terkait dugaan pencabulan siswa. Polisi akan memeriksa saksi korban dan berkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak. Laporan kasus dugaan pencabulan anak yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan SPI Kota Batu Malang, Jawa Timur akan didalami polisi. Polisi akan memeriksa saksi korban dan berkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak, Komnas PA. Yang dalam minggu ini kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor-pelapornya yang tentunya dengan berkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak. Itu yang pertama. Kemudian untuk pemanggilan berikutnya itu nanti akan terhadap dugaan pelaku itu nanti akan diagendakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban-korban. Sebelumnya, salah satu sekolah di Kota Batu dilaporkan adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pemilik sekaligus pengelola sekolah terhadap belasan anak didiknya. Pihak sekolah belum memberikan keterangan secara resmi, namun membantah adanya pencabulan di sekolahnya yang disampaikan melalui pesan elektronik. Bagaimana penanganan kasus ini dan juga bagaimana kronologisnya, kita akan berbincang dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Bang Aris Merdeka Sirait. Bang Aris, selamat malam. Selamat malam. Ini kasus sudah lama terjadi atau baru diketahui oleh Bang Aris dan kawan-kawan? Iya, saya sangat terkejut sekali dan tentunya baru sekitar 2 minggu yang lalu ketika korban menyampaikan dokumen-dokumen, fakta-fakta, testimoni yang terkonfirmasi. Sangat-sangat kaget sekali karena saya pernah mengunjungi SMA SPI itu pada tahun 2010 dan bertemu terduga pelaku dan menjelaskan bahwa tujuan, misi, dan visi dari SPI itu sangat luar biasa karena menekankan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi tetapi secara intelektual sangat dibanggakan dengan penuh seleksi hampir di 34 provinsi, kota provinsi terpilih dan disekolahkan di sana dengan cara gratis untuk sebuah tujuan membangun karakter bangsa dan menjadi entrepreneur.
itu kemudian setelah saya mendapatkan laporan dari 15 peserta didik yang melaporkan pernah terjadi kejahatan seksual pada usia di mana anak-anak itu bersekolah di sana antara kelas 2 dan kelas 3 di tahun 2009 sampai tahun 2016 sangat kaget karena data terkonfirmasi terduga pelaku melakukan kejahatan seksual yang berulang-ulang di samping mengeksploitasi anak dengan bungkus sekolah gratis dengan mempekerjakan anak lebih dari jam-jam kerja dan dengan upah yang tidak layak dan janji-janji yang diberikan tidak pernah terrealisasi. Inilah yang terkonfirmasi data itu sehingga saya sangat kaget dan sangat tidak menduga karena saya sesungguhnya mengagumi SPI itu tetapi dicoreng dengan sahabat saya melakukan kejahatan seksual berulang-ulang. Sekali lagi data itu terkonfirmasi dan dilakukan bukan sekali dua kali tapi dilakukan di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah di wilayah Batu, bahkan sampai ke luar negeri ketika anak-anak itu mendapat reward karena pekerjaan dan prestasi anak-anak itu di SPI itu. Saya kira ini adalah informasi yang kita dapat, bukan kita mencari-cari informasi, tetapi informasi dari korban-korban itu dan terkonfirmasi setelah kita investigasi. Jadi 15 orang itu, Bang Aris, sorry maaf, 15 orang ini datang melapor bersamaan atau seperti apa modelnya? Sendiri-sendiri, karena kebetulan pada 2010 saya sangat kagum dengan SPI itu karena selain ada beasiswa pendidikan tetapi di sana juga dibangun karakter minat dan bakat seperti teater. Jadi korban-korban itu ada yang berkenalan pernah berfoto kepada saya, lalu kemudian setelah mungkin mencari-cari data itu mereka menghubungi saya, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang by phone, ada yang datang langsung menyampaikan data-data itu. Jadi saya sangat kaget di situ. 15 orang ini bertemu langsung dengan Komnas PA, menceritakan sendiri kejadian yang mereka alami. Dari 15 itu yang langsung secara fisik itu adalah 5 orang, tetapi yang lainnya itu by phone karena itu jauh-jauh tempatnya, sudah kembali ke orang tuanya, ada yang di Kalimantan Barat, ada yang di Poso, ada yang di Palu, ada di tempat-tempat yang lain. Jadi ada by phone. Jadi kan kecanggihan teknologi juga kita manfaatkan. Tetapi terus data-data itu kita konfirmasi sehingga kita betul-betul yakin betul data yang disampaikan di samping by phone dan secara fisik langsung. 2009 kejadiannya, jadi 11 tahun baru mereka berani melaporkan. Selama 11 tahun ini apa yang mereka alami? Ya, jadi itu terjadi pada korban ini masih sekolah di sana. Kita bisa bayangkan tekanan psikologis karena mentornya itu adalah pelaku yang sebelumnya itu sangat dikagumi mereka. Lalu kemudian proses itu ada pilihan-pilihan setelah tamat dari proses sekolah itu masih diberikan kesempatan bisa tinggal di sana dan bekerja di sana. Itu yang membuat anak-anak ini merasa bahwa diperhatikan, tetapi praktek-praktek itu membuat mereka sangat-sangat tertekan karena mengeksploitasi kemiskinan mereka. Selain ke polisi, sudahkah Bang Aris dan kawan-kawan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengkonfirmasi laporan yang diterima ini? Belum, karena apa? Karena sekolah tidak aktif karena daringnya. Jadi ini anak-anak ini atau korban ini ini adalah sudah keluar dari lingkungan itu. Jadi data-data itu tidak kita konfirmasi ke lingkungan sekolah karena memang sekolah itu sedang libur dan daringnya. Ya, saya pakai cadangan ini jaga juga. Rata-rata usia korban ini sekarang berapa, Bang?
ada yang 21 tahun, ada yang 27 tahun, dan ada yang 25 tahun, dan mereka sudah tidak lagi bekerja di sana, tetapi mereka tertekan secara psikologis dan mereka merasa dirinya terhina dan sebagainya. Itu yang mendorong. Jadi sekali lagi Komnas bukan mencari perkara, tetapi kita menerima perkara-perkara yang disampaikan kepada kita dan kita konfirmasi dengan testimoni dan sebagainya. Dan setelah saya menerima itu dan mendengar itu, membaca itu, saya sangat sangat kecewa terhadap terduga. Ya, saya menggunakan terduga pelaku karena kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya, jadi saya kira kita serahkan saja kepada kepolisian untuk mengungkap ini supaya terang benderang apakah terjadi tindak pidana yang dilaporkan oleh korban yang didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak. Sifatnya Komnas mendampingi korban karena itu adalah SOP dari Komnas Perlindungan Anak dari segala persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Bukan karena persoalan ini saja yang kita menggunakan tata cara seperti ini. Baik, Abang kan katanya kenal baik dengan ketua yayasan itu, bahkan mengaguminya. Pernahkah mencoba secara pribadi mempertanyakan kasus ini kepada ketua yayasan tersebut? Ya, saya kira Komnas Perlindungan Anak tidak seperti itu karena itu peluang-peluang untuk kesempatan nego ya dan sebagainya. Kami tidak punya SOP seperti itu. Jadi itu hanya kita serahkan supaya itu pihak kepolisian saja membuktikan nanti ketika kita alat-alat bukti kita serahkan sehingga itu terang benderang. Jadi kita tidak berpeluang karena ada kasus laporan lalu kita mengkonfirmasi kepada terduga pelaku. Itu tidak sifat dari Komnas Perlindungan Anak ya. Jadi itu adalah SOP dari Komnas Perlindungan supaya tidak ada peluang melakukan nego-nego apapun kepentingan-kepentingan yang lain. Itu kita jaga dengan baik. Oke, ada bantahan yang sudah disampaikan tapi tidak langsung melainkan melalui WhatsApp. Apakah Bang Aris sudah membaca bantahan atau tanggapan tersebut? Saya belum membaca itu, tetapi kami memberikan peluang kepada siapapun untuk membantah itu, termasuk terduga. Ya, sekali lagi terduga pelaku JE untuk menyampaikan informasi dan membantah itu. Tentu bisa saja lewat lawyernya dan sebagainya. Itu adalah hak hukum mereka. Ya, jadi saya tidak terganggu dengan itu. Hanya pembuktiannya adalah apakah ini betul melakukan tindakan yang dituduhkan oleh korban, lalu kemudian bagaimana konstruksi masalahnya akan digelar oleh Polda Jatim. Saya kira kita berikan kesempatan kepada Polda Jatim untuk mengungkap ini sebagai kasus yang harus ditangani supaya tindak pidananya terang benderang. Tentu saya tidak akan membantah apapun yang akan disampaikan oleh terduga pelaku, apakah lewat lawyernya dan sebagainya. Itu hak hukum. Saya hormati. Saya menghormati itu, menghormati semua orang sebagai penegak hukum dan sebagainya. Ya, kita menghormati hak hukum dan kita berikan kesempatan kepada kepolisian untuk menyelidiki kasus ini seadil-adilnya. Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Bung Siregar. Ya, baik, terima kasih. Tepatkah Menteri BUMN mengangkat gitaris Slank Abdi Negara sebagai komisaris PT Telkom? Kami hadirkan dialognya sesaat lagi.